berkreasi gitu. Jadi kami saat ini sudah menjadi rumah ya untuk para content creator, di mana konten kreator variatif banget dan banyak banget. Iya betul. Jadi sebenarnya memilih yang terbaik itu sangat susah ya, karena saking kreatifnya semua orang mempunyai aspirasi, suara, dan apa yang mungkin bisa menjadi panduan kami dan kita semua di sini adalah bagaimana bernarasinya, menarasikan itu. Kemarin ini balik lagi saya dengar beberapa jadi di sini mengatakan bahwa dampak positif itu sebenarnya yang dicari. Ya. Mungkin kita berkarya di tempat kita di situ dulu, tapi sebenarnya kita menyuarakan itu ke dunia global. Bagaimana kita bisa memberikan sebuah pengaruh yang positif, dampak yang positif pada teman-teman, bukan hanya di sekeliling kita, tapi dimanapun mereka berada, dan menjadi sebuah pergerakan yang bersama, movement bersama yang baik untuk kita semua. Nah, kalau bicara platform luas banget ya kan ya. Macam-macam ide, macam-macam konten kreator. Mengerucutkan itu sampai akhirnya menemukan ini loh calon-calon yang bakal dapat uang, itu gimana Mas? Tentunya saya jadi ingat pada saat ada sebuah kata-kata small in the big screen, apa? Big on the small screen. On the small screen. Yes. Ya itu. Jadi kayak mentor saya pernah bilang, sebuah kreativitas itu butuh batasan. Bagaimana kita bisa menyikapi batasan-batasan itu dengan baik, menjadi kreatif. Kreatif itu sebenarnya kan orang kreatif banyak, tapi bagaimana kreativitas yang memberikan dampak itu yang akan kita nilai. Semua orang berkreasi, tapi dampak apa, influence apa yang bisa diberikan ke publik itu sih yang akan kami beri. Berarti nggak boleh asal-asalan ya, bijak dalam membuat konten ya. Ya mungkin dari small step itu. Kadang kita mau mulai nggak tahu dulu dari mana, tapi kayak dari small step itu akhirnya kita bisa menemukan diri kita. Banyak yang kayak gitu juga. Saya juga terbantu dengan TikTok. Tadinya saya nggak tahu mau ngapain, tapi dengan small step yang saya lakukan itu kok dengan engagement dari teman-teman, ini aja mas buat ini dan terima itu, jadi kayak oke, kayaknya ini yang harus gue lakukan. Jangan lupa untuk memberikan dampak-dampak apa yang terjadi. Nice, terima kasih, tangan dulu loh. Terima kasih Mas. Nah, ke Timo mungkin memberikan dampak, memulai dari small step. Ini salah satu konten kreator yang followersnya juga banyak banget. Timo, halo Kak. apa kabar? Kunci biar video konten kreasi kita itu FYP deh. Kayaknya FYP semua kontenmu ya. Jadi kunci ya, kayak ngomongin kunci untuk kita bisa bikin konten dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Bagi aku sih satu konten tidak hanya untuk penikmat dari kreatornya saja. Kadang ada beberapa kreator yang pengen buat konten hanya untuk gua keren loh, gua kayaknya keren banget kalau bikin konten ini. Tapi di sisi itu sebagai kreator kita harus mikirin bahwa FYP ini tuh dilihat tidak hanya keluarga kita, teman-teman kita, tapi masyarakat Indonesia. Jadi alangkah baiknya kita as kreator bikin konten yang positif, ada impactnya, ada edukasinya. Kalau edukasi mungkin bisa informatif, bisa entertain, menghibur, dan pastinya ada tujuan yang tidak hanya untuk diri sendiri. Jadi itu yang aku tuangin dari dulu kan. Jadi untuk bisa FYP itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Luar biasa tuh Mano. Kayaknya kalau ngikutin kontennya saya nggak ada takut ya. Karena kalau berenang gitu karpet semua isinya. Gak berani. Takut kenapa Pak? Tapi balik lagi untuk award kali ini Bu Karina. Sebenarnya bisa dijelaskan nggak sih dari TikTok sendiri untuk kedepannya mendukung industri kreatif di Indonesia itu seperti apa nantinya? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Mas Evan. Kami TikTok selalu berkomitmen untuk membuat platform kami sebagai platform yang aman dan nyaman untuk tentunya para content creator dalam berekspresi, dalam berkreasi gitu. Jadi kami
saat ini sudah menjadi rumah ya untuk para content creator, di mana kami melengkapi wadah tersebut dengan tools atau dengan teknologi yang kami miliki untuk mendukung proses kreativitas tersebut gitu. Selain itu kami juga menyediakan kesempatan atau peluang yang nyata untuk para content creator dalam sharing inspirasi mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Contohnya dengan ajang TikTok Awards ini, gitu, dimana kita ingin merayakan, ingin mengapresiasi para content creator kami yang sudah aktif nih lewat di FYP kita semua ya. Nah, pastinya dengan konten-konten mereka yang positif, gitu, maka kami ingin apresiasi. Nah, selain itu di tahun ini kami juga selain mengapresiasi creator, tapi kami juga mengadakan satu acara di mana yang bernama Southeast Asia Social Economy Impact Forum, di mana selain mengapresiasi kreator, kami juga mengapresiasi Merchant TikTok Shop yang telah membantu dan mendukung perkembangan perekonomian di Southeast Asia, termasuk di Indonesia gitu. Nah, selain itu kita juga bisa ambil contoh ya dari nominis di TikTok Awards tahun ini. Nah, banyak sekali creators yang sudah bisa sukses gitu, bahkan sukses lebih dari di luar TikTok gitu. Contohnya Simboy, nah seorang atlet nih perenang gitu yang memang aktif ya sharing konten gitu, menginspirasi generasi muda, calon-calon atlet selanjutnya gitu. Kami juga punya Pandawara Group gitu yang mereka start dari kota Bandung dengan gerakan lingkungan mereka bisa sampai ke Pulau Sumatera gitu, atau ada Erika Ricardo, nah yang dengan talentanya dan dengan karyanya dirinya bisa melenggang ke New York Fashion Week gitu. Banyak sekali content creators yang sukses dan memberikan impact positif kepada masyarakat luas. Nice, terima kasih.